Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan video di bagian yang keempat dengan tema membuat VLOOKUP di Google Spreadsheet. Sebelum kita mempraktikkan, saya ingin menunjukkan fungsi dari VLOOKUP. Jadi digunakan untuk mencari sebuah nilai di dalam sebuah kolom, dan ketika nilai yang ditemukan akan mengembalikan nilai dari baris yang sama dalam kolom yang sudah ditentukan. Nah, contoh di sini ada tabel nilai. Kemudian, nah kalau kita lihat di sini ada nilai, kemudian dipanggil sesuai dengan data yang ada di dalam data nilai. Contoh di sini F2 adalah tadi F2 sebagai search key-nya atau kata kuncinya. Kemudian akan dicocokkan pada B3 sampai dengan C12 tadi. B3 sampai dengan C12 yang namanya sama dengan kolom kedua. Mohon maaf, Diana di kolom kedua. Maka yang dicari adalah yang namanya Diana di kolom kedua, nilainya akan muncul 75. Nah, ini contoh sederhana atau fungsi dari VLOOKUP. Selanjutnya pada rapor. Nah, di sini kita bisa gunakan sama dengan, ya. Ini saya ulangi ya, ini saya ganti dulu satu datanya. Saya perbesar. Sama dengan, ya, VLOOKUP, ya. Kunci telusurnya tadi yang nomor, ya. Berarti di kita nomor adalah navigasi, ya, teman-teman. Titik koma. Nah, lihat di sini ada titik koma, berarti menggunakan titik koma. Ya. Kemudian rentangnya kita gunakan data siswa. Titik koma, lalu di sini kita gunakan indeksnya. Indeksnya data siswa kita gunakan indeks ketiga. Nah, setelah ini ketiga, kenapa menggunakan 3? Karena di data siswa secara vertikal berarti yang dihitung sebagai indeks adalah kolomnya 1, 2, 3. Datanya secara vertikal, ya. Berarti yang dihitung adalah kolomnya 1, 2, 3, baru di enter. Nah, secara otomatis nama Andri akan muncul. Nah, begitu pula dengan NESN. NESN ini di posisi indeks kedua. 1, 2, 3, 2. Berarti ini tinggal kita panggil kembali. Pastikan nomornya di sini sudah dibuat 1, ya. 1. Nah, di sini sama dengan VLOOKUP, buka kurung tutup kurung, buka kurung, kemudian kunci telusurnya adalah nomor, titik koma, lalu data siswa, klik, titik koma, gunakan 2, lalu tutup kurung, enter. Secara otomatis NESN Andri akan keluar. Nah, di sini kunci telusurnya adalah 1. Kita ganti 2, maka otomatis namanya akan berubah. 3 akan berubah. Tapi apabila indeksnya salah, misalnya di sini indeksnya bukan 2, misalnya 4, maka dia akan kosong. Karena di data siswa 4 ini belum kita isi. Misalnya kita isi alamat gitu, ya, itu boleh. Misalnya jenis kelamin laki-laki misalnya. Maka yang akan muncul nanti di sini adalah jenis kelamin. Misalnya 1, Andri, laki-laki. Nah, seperti itu. Saya kembalikan ke 3. Mohon maaf, 2, ya. Kemudian
Untuk nilai bagaimana? Ini kan tadi data siswa ya. Untuk nilai, nah di sini kita akan ambil dari 1, 2, 3. Yang kita ambil adalah indeks ketiga. Nah, supaya mudah, ini kita beri namanya sudah 3, 4. Di blok biar mudah memanggilnya ya. Sampai habis. Nah, sampai 35. Berarti ada 35 indeks. Dari 1, 2, 3 ada 35 indeks yang kita akan panggil. Nah, jangan khawatir nanti ketika sudah jadi satu format seperti ini tidak perlu lagi membuat ulang gitu ya. Karena ini sudah bisa dipakai pada data siswa sampai dengan range yang sudah kita tentukan tadi atau rentang yang sudah kita tentukan. Nah, kita mau panggil nilai di sini. Nilai sama dengan VLOOKUP juga. Nah, di sini tetap menggunakan nomor ya. Nomor karena sebagai kunci telusurnya. Saya ulangi ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian nomor, titik koma, rentangnya adalah nilai sekarang, bukan data siswa lagi ya, nilai, titik koma, indeksnya ketiga, lalu ditutup. Enter. Nah, maka 3 akan muncul. Nah, dilihat lagi di nilai. Di setiap mata pelajaran ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini disesuaikan lagi kembali ke sekolahnya Bapak Ibu atau teman-teman semua. Berarti setiap pelajaran ada 2 nilai. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi sama dengan VLOOKUP, nomor, koma, titik koma, kemudian nilai, titik koma, 4, tutup kurung. Nah, 3, 4. Apakah bisa ini ditarik rumusnya? Bisa, tapi nanti tidak berubah. Nah, jadi harus diedit satu-satu lagi. Berarti ini 5. Ya, indeks ke-5. 3, 4. Indeks ke-5, coba lihat nilai. Indeks ke-5 ya, indeks ke-7. Berarti ini biar mudah nih tarik juga. Berarti ini indeks ke-6. Ini indeks ke-7. Indeks ke-8. Indeks ke-9. Indeks ke-10. Indeks ke-11. Indeks ke-12. Nah, kok nilainya seperti ini? Karena ini tadi contoh ya, untuk mempermudah kita. Sekarang kita buat misalnya 80, 90, 100, misalnya 70 gitu ya. Berarti ini di data siswa kedua ya, ke Denny. Di sini 2. Kita lihat. Kita harus ubah juga. Ini kan masih Andri ya. Berarti di sini kita ubah 2. Nah, kita lihat. Nah, berubah kan nilainya? Kok yang ini kosong padahal sudah ada rumusnya? Karena datanya baru sampai sini. Kita coba selesaikan sampai bahasa Inggris tadi ya. Nah, 75, 80. Ini kita coba blok. Nah, sampai 100 ya. Kita lihat hasilnya. Nah, berubah kan nilainya? Nah, cara ini diikuti teman-teman sama dengan yang ini juga ya. Jadi hanya bedanya indeksnya saja. Ini bisa di-copy. Tadi terakhir indeks berapa? 12. Berarti ini kan indeks 13 harusnya ya. Nah, 13. Nah, saran dari saya ini kan untuk membuat rumus, saran saya menggunakan yang indeks nomor ke-1 dulu. Karena di nomor ke-1 kita akan melihat apabila rumusnya salah, tidak sesuai pemanggilannya, maka di sini nanti dia akan tidak berurutan ya. 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya. Itu berarti benar saja ya buatnya ya. 13. Berarti ini ditarik aja. Ditarik, ini ganti 14. Ya. Dan seterusnya. Sampai nanti semua indeks ini dipanggil. 13, 14. Misalnya saya contohkan di sini, saya mau panggil nilai eskul gitu ya. Nilai eskul 1 ini 27 dan keterangannya 28. Berarti tinggal kita buat di sini.
kegiatan ekskulnya apa? VLOOKUP, nomor, titik koma, kemudian rentangnya nilai, titik koma, tadi 26 ya, 26. Nah, 26 tadi adalah, mohon maaf, 27. Jadi ekskul 1. Berarti ini diganti 27. Keterangannya 28. Tinggal enter. 28. Nah, ketika nanti datanya diganti, ini akan berubah. Jadi ini tricks atau tips dari saya. Yang awal ini tidak usah dulu pakai nilai real ya, hanya membantu kita dalam membuat indeks. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak apa ya, walaupun contohnya di sini saya hanya sampai beberapa baris saja, paling tidak sudah mewakili bagaimana cara melanjutkan pada sel berikutnya ya. Jika ada pertanyaan atau teman-teman ada kesulitan, bisa memberikan komentarnya dan atau tanggapan untuk perbaikan atau bagaimana cara yang lebih singkat gitu ya. Boleh, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.